Browser. Mas Setiadi. Nah, Ya, sorry. Ya, slide-nya sudah keluar belum ya? Sudah keluar ya? Sudah, tapi belum full screen, bro. Belum full screen. Coba saya full screen. Sudah full screen? Sudah. Ya, baik. Pinter ya. Ya, malam teman-teman. Kita mau lanjut ke sesi yang ketiga. Kita mau belajar bareng-bareng. Sesi yang ketiga itu hidup baru dalam roh. Ya. Jadi biasanya saya mengarah ke goalnya dulu ya. Jadi goal atau tujuan dari sesi yang ketiga ini adalah ngiming-ngimingi. Tahu ya bahasa ngiming-ngimingi ya? Kayaknya di Purwokerto juga sama ya, ngiming-ngimingi peserta untuk mau terima pencurahan Roh Kudus di sesi yang terakhir. Ya, jadi goalnya itu ngiming-ngimingi supaya peserta mau terima Roh Kudus di sesi yang terakhir, sesi yang kelima. Supaya peserta nggak pada terus satu-satu pada pulang, tapi di sesi yang ketiga ini biasanya sudah di tengah-tengah ya. Di tengah-tengah udah mulai capek, udah mulai lelah, udah mulai ada yang ingin pulang. Nah, sesi yang ketiga ini makanya harus ada gregetnya, karena ini untuk ngiming-ngimingi peserta supaya dia mau terima Roh Kudus, tetap tinggal sampai sore hari terima pencurahan Roh Kudus di sesi yang kelima ya. Nah, biasanya saya membuka dengan menanyakan kepada peserta, kalau ini camp pria sejati, Priskat, tanyakan ke istri-istri, apa sih yang sudah berubah dari suamimu, gitu ya? Ada perubahan apa setelah ikut camp? Nah, nanti mungkin istrinya akan menjawab, oh sudah berubah, yang tadinya suka marah jadi nggak suka marah. Yang tadinya mungkin, nggak suka ngasih duit, sekarang ngasih duit terus, gitu ya. Nah, itu kita untuk mancing. Kemudian, sampai berapa lama perubahan itu akan berlanjut? Perubahan, kalau kita punya power statement, perubahan bukanlah perubahan tanpa adanya perubahan. Itu power statement di Priskat ya. Jadi perubahan kalau hanya dalam waktu tertentu itu bukanlah sebuah perubahan. Perubahan yang hanya ada di mulut bukanlah perubahan. Tetapi perubahan seperti apa toh yang Tuhan mau inginkan dalam hidup kita? Itu yang kita harus tekankan. Perubahan seperti apa toh yang dimaui Tuhan di dalam hidup kita? Yaitu perubahan yang terus menerus, dan itu tidak gampang. Karena apa? Kok saya katakan nggak gampang? Karena banyak orang yang sudah ikut camp Pria Sejati Katolik maupun wanita berhikmat tidak bisa memimpin, tidak bisa memelihara perubahannya. Hanya dalam waktu sekejap sudah kembali ke hidup lamanya. Hanya karena ada masalah sedikit sudah kembali lagi. Yang tadinya mungkin nggak suka mau sudah berubah dari yang suka marah jadi yang nggak suka marah. Tetapi kemudian setelah ada masalah, kembali lagi. Arogansi lah, marah-marah lah, keras hati lah. Nah, memang untuk berubah itu nggak gampang. Karena apa? Karena intervensi iblis tidak akan suka kalau ada orang yang berubah. Tadinya ikut iblis, jadi ikut Allah. Nah, oleh sebab itu, maka perlu adanya intervensi. Kita nggak bisa berubah itu mengandalkan kekuatan sendiri. Perlu ada intervensi. Intervensi dari siapa? Nah, kita mau belajar di sesi yang ketiga. Nah, dalam Yesaya 36 ayat 26 sampai yang ke 27 dikatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Supaya apa? Supaya aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ayat yang 27 dikatakan, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Saudara, apa sih artinya dari ayat ini? Artinya adalah bahwa perubahan itu tidaklah mudah. Perubahan itu harus dilakukan, dimulai dari hati. Kenapa kok harus dimulai dari hati? Saudara, banyak orang yang ngomong sudah berubah, tetapi ternyata hanya lip sync. Banyak orang yang ngomong sudah berubah, tetapi hanya dressing. Ya, kelihatan aja casingnya berubah, tetapi ternyata tidak mudah untuk berubah. Sebentar kembali lagi ke habitat aslinya.
Nah, makanya dalam Yesaya 3 ayat 26 ini dikatakan bahwa berubah itu harus dimulai dari hati terlebih dahulu. Saya banyak melayani ketika saya diutus ke daerah-daerah, saya banyak menjumpai saudara di komunitas kita itu komunitas yang lucu gitu ya. Casingnya preman, tapi hatinya jadi. Itulah yang Tuhan mau. Karena apa? Karena memang banyak bias hati itu yang banyak lulusan dari para preman. Ya, preman-preman yang suka menganiaya istrinya, menganiaya anaknya. Tetapi setelah dia berubah, hatinya berubah, meskipun casingnya masih preman, tetapi hatinya sudah hati roh, hatinya Allah tinggal di dalam hidup kita. Tapi sebaliknya, kalau hatinya tidak berubah, yang berubah hanya casingnya, yang berubah hanya lingsingnya, perkataannya, hanya bagian luarnya saja, maka dengan mudah dia akan berbalik ke hidup lamanya apabila ya seperti sesi yang kedua, Musa dan 10 undangan, apabila bangunannya, fondasinya tidak kuat, dia akan mudah sekali runtuh ketika ada badai. Yang tadinya mungkin sudah baik, begitu ada badai menerpa, berbalik lagi menjadi habitat aslinya lagi. Karena apa? Karena orang ini tidak menganggap firman Tuhan sebagai perintah, tetapi hanya menganggap firman Tuhan sebagai undangan. Nah, bagaimana supaya kita bisa menjadikan firman Tuhan itu sebagai perintah dan bukan sebagai undangan, maka hati kita harus berubah. Bagaimana caranya? Nah, caranya adalah seperti dalam Yohanes 3 ayat 1 sampai yang ke-8. Tapi saya penekanannya hanya di Yohanes 3 ayat 3, 5, dan 7. Caranya yaitu Roh Kudus harus hadir, harus tinggal di dalam hidup kita. Ini Yohanes 3, 3, 5, dan 7 ini konteksnya adalah percakapan Yesus dengan Nikodemus. Nah, saudara nanti bisa belajar siapa tahu itu Nikodemus. Nikodemus itu seorang Farisi ya. Saya sih sering memakai cerita Nikodemus ini, saya sering pakai untuk menjelaskan Yohanes 3 ini. Nikodemus itu seorang Farisi, seorang yang kehidupannya menghujat Yesus gitu ya, menghujat Allah gitu ya. Nah, suatu saat ketika Yesus itu melakukan perjalanan awal dari pelayanannya, dia melakukan perjalanan memulai misi pelayanannya, dia masuk ke gerbang kota Yerusalem dan di situ ada seorang yang bernama Nikodemus yang mendengar bahwa Yesus ini akan datang. Dia seorang Farisi tapi dia mendengar kalau Yesus itu orang yang pribadi yang pokoknya sungguh sangat hebat gitu ya. Nah, kemudian orang ini kepingin sekali ketemu sama Yesus, maka dia mengagendakan nanti malam saya ingin ketemu Yesus. Kenapa kok dia ketemunya malam hari? Karena kalau ketemunya siang hari kan malu ya, tidak sama orang-orang, wong dia itu seorang Farisi, imam besar agama Yahudi, kok ketemu sama Yesus itu nanti dia ketemunya malam hari. Saat ketemu malam hari itu dia menemui Yesus. Yesus pun juga tahu dalam hatinya bahwa orang ini adalah orang yang baik dan perlu diselamatkan. Maka Yesus mengatakan kepada Nikodemus dalam ayat yang ketiga ini dia katakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Diulangi lagi oleh Yesus, aku berkata kepadamu di ayat 5, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan Yesus mengulanginya sekali lagi di ayat yang ke-7. Engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Yesus mengatakan di ayat yang ketiga, ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, jangankan untuk masuk kerajaan Allah, untuk melihatnya pun tidak akan bisa. Maka untuk masuk kerajaan Allah, syaratnya adalah dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali, Nikodemus bingung, gimana caranya guru kok dilahirkan kembali? Kita kan sudah dilahirkan, kenapa kok harus dilahirkan kembali? Dan Yesus mengatakan di ayat yang ke-7, harus dilahirkan kembali dari air, ayat yang ke-5, dari air dan roh. Dan inilah yang akan kita terima sore nanti pada sesi yang kelima, yaitu dilahirkan kembali melalui roh. Karena dilahirkan kembali melalui air, ya kita sudah mendapatkannya, yaitu melalui baptisan air.
Tapi apakah itu cukup? Ya, baptisan air itu ibaratnya saudara, pada saat kita mengaku percaya bahwa kita percaya pada Allah, kemudian kita mendapatkan baptisan air. Mungkin pada awalnya, ya kalau saya itu menggambarkan seperti waktu dulu kita itu kalau sekolah minggu, ya itu kita disuruh gambar Roh Kudus itu kan dengan gambar bola api yang besar gitu ya. Di saat apa namanya bangsa Israel juga masuk ke tanah Kanaan itu kan dipimpin oleh bola api yang besar. Nah, pada saat kita dilahirkan dari air, kita menerima baptisan air. Mungkin apinya itu bola nyalanya sangat besar. Gasnya mungkin baru diganti, ya. Tabung gasnya baru diganti yang penuh, maka nyalanya sangat besar. Tapi seiring waktu, karena ada pengaruh lingkungan, kemudian pergaulan kita, dan lain-lain, maka nyalanya semakin lama semakin redup. Oleh sebab itu, saat ini kita memerlukan Roh Kudus itu untuk berkobar kembali apinya di dalam hidup kita. Dan salah satu caranya adalah kita harus menerima Roh Kudus dalam bentuk nanti sore, yaitu baptisan roh atau pencurahan roh. Saudara, kenapa toh perlu berubah itu dimulai dari dalam hati? Karena kita itu seperti bangsa Israel. Bangsa Israel itu bangsa yang bebal, ya, bangsa yang angel kandhanane. Meskipun sudah menerima mujizat begitu banyak dari Allah, tapi dia gampang sekali goyah. Seperti yaitu yang tadi saya katakan, sesi yang kedua Musa dan 10 undangan, bangunannya itu gampang sekali runtuh karena pondasinya nggak kuat. Kena badai sedikit hancur, kena badai sedikit hancur. Oleh sebab itu maka perubahan kita betul-betul perlu dimulai dari dalam hati kita, yaitu melalui Roh Kudus yang tinggal dalam hati kita. Untuk apa? Untuk mengintervensi kita. Nah, nanti fungsi Roh Kudus kita akan bahas di slide-nya. Ya. Ini Yohanes 3, 3517, kisah Nikodemus. Silahkan Anda nanti explore ya untuk membantu menjelaskan, tapi jangan terlalu panjang karena waktunya akan habis untuk membahas kisah Nikodemus. Dan akhirnya Nikodemus ini adalah salah satu orang yang ikut menurunkan Yesus ketika Yesus disalibkan di atas kayu salib. Ya. Nah, apa sih bedanya orang yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus atau orang yang sudah hidup baru dengan orang yang masih belum dipenuhi oleh Roh Kudus? Kenapa sih camp itu kok nggak cukup? Camp itu kok nggak cukup, hanya langsung pergi aja di camp, nggak perlu adanya MKS. Karena ketika kita lulus di camp, kita itu berarti belum hidup baru. Mungkin ada yang mengatakan, saya sudah hidup baru. Yaitu, tapi apakah hidup barumu itu bisa terus-menerus, konsisten, konstan? Anda bisa menjaga perubahan Anda. Kok rasanya berat kalau tanpa adanya intervensi atau pertolongan dari Roh Kudus. Ini loh bedanya antara hidup yang lama dengan hidup yang lama itu satu, berpusat pada diri sendiri. Hidup yang baru, yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, itu berpusat pada Kristus. Hidup yang lama, hidup yang dipimpin diri sendiri. Hidup yang baru, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Tapi saya lebih senang menjelaskannya dengan kisah Saulus versus Paulus. Ya, kalau ini ya saya sering pakai, tapi saya lebih senang menjelaskan melalui Galati 5 ayat 19 sampai 21. Ya. Hidup yang lama itu seperti Saulus. Siapa sih Saulus? Saulus itu ya Paulus, tapi Saulus itu adalah Paulus sebelum bertobat. Saulus itu Paulus sebelum hidup baru. Nah, apa sih siapa sih Saulus? Saulus itu adalah seorang serdadu, ya, orang Farisi juga yang kerjaannya itu nangkepin. Nanti Anda juga bisa eksplor ya, kayak ini kisah Saulus menjadi Paulus ini kalau memang diperlukan. Kalau saya sih lebih senang pakai kisah Saulus ini karena menjelaskannya lebih gampang untuk ditangkap. Ya. Saulus itu sebelum menjadi Paulus, dia itu seorang yang suka kerjaannya itu tukang nangkep murid-murid Kristus. Ya. Nah, suatu saat Saulus ini diutus oleh pimpinannya untuk pergi ke daerah Damsik, ya. Daerah Damsik untuk apa? Ya, untuk menangkap pengikut Kristus. Kok dilalah pada saat perjalanannya dia terjatuh dari kudanya karena ada apa? Karena saat itu Allah hadir dalam bentuk cahaya yang begitu terang
yang mengakibatkan kudanya yang ditumpangi Saulus ini marah dan Saulus terjatuh dari kudanya. Saat terjatuh, Saulus itu buta, nggak bisa melihat. Nah, saat itu terdengar ada kata-kata Allah kepada Saulus mengatakan, kenapa engkau kok menganiaya umatku? Nah, kemudian Saulus menanyakan, siapa kau? Ini aku yang engkau aniaya. Nah, kemudian Allah mengutus Saulus, kamu pergi ke kota Damsik, nanti di pintu gerbang kota Damsik itu akan ada seseorang yang bernama Ananias, dia yang akan mencelikkan matamu. Lalu selama 4 hari 4 malam, dia tidak makan, tidak minum, dia berjalan kaki, dipapah oleh anak buahnya, masuk ke kota Damsik dan di pintu gerbang bertemu dengan Ananias. Di situ Ananias tumpang tangan ke atas kepala Saulus. Itulah terjadinya baptisan Roh Kudus. Karena saat itu Saulus tercelik matanya, bisa melihat, bahkan tidak hanya matanya yang tercelik, tetapi mata hatinya juga terbuka, dan saat itu Paulus diganti namanya menjadi Paulus. Galatia 5 ayat 19-21 mengatakan perbuatan daging telah nyata, yaitu pencabulan, kecemaran, bla 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 bla. Ini yang sudah dijelaskan di sesi hukum maksimal. Ini dirangkum jadi 5 dosa. Ya, kalau Anda rangkum ini banyak sekali, tapi di hukum maksimal hanya dirangkum menjadi 5 dosa. Inilah perbuatan daging, yaitu ini seperti yang telah kubuat dahulu waktu dia masih jadi Saulus, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, tetapi selanjutnya Galatia 5 ayat 22-23, inilah kehidupan Paulus, berbeda dengan Saulus. Kalau tadi saya menjelaskan hidup yang seperti apa, atau hidup lama hidup baru, inilah Saulus, inilah Paulus. Ya. Nah, inilah kehidupan Paulus, yaitu tetap di buah roh, ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, semuanya ada 9. Ya, inilah kehidupan Paulus yang baru. Saudara, sebetulnya gampang untuk membedakan hidup lama dengan hidup baru. Untuk membedakan apakah orang itu hidupnya masih hidup lama, hidup dipimpin oleh roh setan, atau hidup baru, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Gampang, karena apa? Karena setiap orang hidup pasti akan melakukan tindakan. Dan dari setiap tindakan pasti akan menghasilkan buah. Lah, dasarnya orang itu hidupnya dipimpin oleh setan atau oleh Roh Kudus, hidup lama atau hidup baru, dilihat dari buahnya. Kalau buahnya adalah buah-buah kesetanan, itu ada caci maki, iri dengki, ada marah-marah, ada kebun binatang keluar semua, itu pasti hidupnya dipimpin oleh roh setan. Tapi kalau hidupnya berbuah dan buahnya adalah buah roh, yaitu kasih, ketika ngomongannya penuh dengan kasih, ketika bertindak, tindakannya penuh dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, pasti hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, karena buahnya adalah. Nah, itu perbedaannya antara hidup lama dengan hidup baru. Silakan kalau Anda mau memakai explore tentang Paulus menjadi Saulus menjadi Paulus, silakan Anda pakai. Kalau Anda merasa cukup dengan contoh-contoh ini aja, kalau Anda memang bisa explore di sini, silakan Anda bebas memilih. Tapi jangan terlalu lama untuk explore kisah Saulus menjadi Paulus, karena nanti Anda kan nggak bisa waktu. Ya. Selanjutnya, siapa toh Allah Roh Kudus itu? Siapa toh Roh Kudus itu kok kita perlu toh? Berubah itu kenapa toh kok perlu Allah Roh Kudus? Berubah itu kenapa toh kok perlu penolong? Berubah itu kenapa toh kok perlu intervensi Roh Kudus? Kenapa kok berubah nggak bisa kalau nggak menggunakan Roh Kudus? Karena Roh Kudus yang pertama adalah Roh penolong. Dalam Yohanes 14 ayat 16 dikatakan, aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Saudaraku, Yesus itu sadar betul bahwa dia itu selain 100% manusia, juga 100% Allah atau roh.
Tetapi dia juga sadar betul, pada saat dia akan ditangkap, dia itu tahu betul kalau dia suatu saat atau setelah ini pasti akan meninggalkan murid-muridnya. Dan dia nggak mungkin selamanya akan menyertai murid-muridnya. Maka dia meminta kepada bapaknya untuk bapaknya itu menyediakan penolong yang lain yang menyertai supaya bisa menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Nah, penolong itu adalah Roh Kudus. Fungsinya untuk apa? Untuk menolong kita. Kayak kalau misalkan kita marah, kita ingat kembali. Ayo, sudah jadi orang beriskat ya, sudah lulus M ya, kenapa masih marah-marah? Itulah fungsi Roh penolong. Ketika mungkin kita sedang sendirian, melamun, kemudian mulai pikiran melayang-layang, apa ya, cari teman yang bisa buat senang-senang ya. Akan ada dalam hati kita yang membisikkan kepada kita, jangan, itu perbuatan dosa. Itulah fungsi Roh penolong. Yang kedua, fungsinya apa lagi? Yang kedua adalah Roh Kudus itulah roh penghibur. Seperti dalam Yohanes 14 ayat 26 dikatakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah akan mengajarkan segala sesuatu kepada kamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah katakan padamu. Dia akan menjadi penghibur bagi ketika kita mungkin sedang bergumul, kita sedang berbeban berat, ketika kita sedang ada permasalahan, maka roh ini yang akan menjadi roh penghibur bagi kita. Dan dia juga sekaligus akan mengingatkan kita akan semua yang telah kukatakan kepadamu, akan semua yang telah kuajarkan kepada kamu ketika ada di camp. Kita diajarkan di camp. Ya, kalau di sesinya Priskap ada video papi, bagaimana memberikan video yang baik untuk anak-anak kita. Kemudian kalau ada fungsi nabi, imam, dan raja, kita sudah diajarkan di camp. Tapi apakah kita mampu melakukannya? Belum tentu, tanpa adanya Roh Kudus yang hadir dalam hidup kita. Karena apa? Karena Roh Kudus itu yang akan mengingatkan kita bagaimana cara menjadi seorang ayah, bagaimana cara menjadi seorang nabi, bagaimana cara menjadi seorang imam, seorang raja, seperti yang sudah diajarkan di dalam. Nah, yang ketiga, fungsinya apa? Fungsinya sebagai pengajar. Ini ayatnya sama dengan yang sebelumnya, Yohanes 14 ayat 26, yaitu penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan. Ya, kalau tadi sebagai penghibur, yang ini yang ketiga sebagai pengajar, yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kamu. Saudara, mungkin kita boleh terima banyak pengajaran. Kita boleh ikut berbagai macam pengajaran, SEP, apalagi ya mungkin PD, semua PD kita ikutin boleh. Tapi satu, saudara, tanpa ada Roh Kudus yang hadir dalam hati kita, maka semua pengajaran itu pasti. Karena apa? Karena pengajaran ini perlu ada dalam hidup kita. Kalau ada pertolongan ini bisa kita lakukan kalau ada pertolongan intervensi. Malah kalau kita terlalu ikut banyak kegiatan apa-apa tanpa adanya menghadirkan Roh Kudus dalam hati kita, dalam hidup kita, maka pengajaran ini akan hanya masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, tanpa bisa kita lakukan. Nah, inilah makanya adanya fungsi Roh Kudus, peran Roh Kudus dalam hidup kita. Yang keempat, fungsi Roh Kudus adalah untuk pengingat dan penegur. Dalam Yohanes 16 ayat 7-8 dikatakan, namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Akan lebih berguna bagi kita jika Yesus itu pergi. Kenapa? Karena ketika Yesus pergi, Yesus naik ke surga, Yesus akan meminta kepada Bapaknya. Untuk apa? Untuk Bapaknya mengutus penolong yang lain yang akan menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Siapa penolong yang lain itu? Ya Roh Kudus. Sebab jikalau aku tidak pergi, kalau Yesus tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang. Penolong itu tidak akan datang. Roh Kudus itu tidak akan datang. Tapi ketika Yesus pergi, Yesus naik surga, maka dia akan meminta kepada Bapaknya untuk mengutus penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Aku akan mengutus dia kepadamu
Dan kalau dia datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Dia akan menjadi pengingat. Dia akan mengingatkan kita, menegur kita kalau jalan kita sudah melenceng. Ya, karena apa? Perubahan itu berarti melakukan metanoia. Kalau di sesi yang kedua itu metanoia itu berubah itu 180 derajat. Ya, jadi kalau kita sudah ngomong kita mau melakukan metanoia dengan peran Roh Kudus itu akan mengingatkan kita, akan menegur kita kalau jalan kita sudah mulai akan ada kata hati ya dalam hati kita, ini loh sudah salah. Ketika kita marah-marah mungkin ada yang mengingatkan kita, sesuatu ngamuk-ngamuk. Nah, itulah fungsi peran Roh. Maka sangat penting, sangat perlu apabila di sesi MKS ini kita menerima Roh Kudus. Ingatkan kembali ke peserta, jangan pulang dulu. Karena apa? Karena tanpa Roh Kudus, maka perubahan kita pasti akan sia-sia. Tidak akan konsekuen, tidak akan berkesinambungan. Yang ada adalah kita akan balik arah yang tadinya sudah 180 derajat, balik lagi jadi 360 derajat karena kembali ke hidup yang lama. Baik, ini sebagai penutup, hidup baru dalam Roh itu adalah dengan kesadaran penuh kita menenggelamkan, kita membuang hidup kita yang lama, melakukan metanoia, berubah 180 derajat. Tinggalkan hidup lamamu, seluruh aspek hidup kita yang lama, dan sekarang kita mau masuk hidup yang baru dengan peran Roh Kudus. Kita hidup dalam kuasa Roh Kudus dan seluruh hidup kita dikuasai dan dibimbing oleh kebenaran firman Tuhan, yaitu ya. Jadi kita nggak bisa berpijak di dua kaki. Kalau enak seneng yo melu sing kiri, kalau pas sing kanan enak yo melu sing kanan, nggak bisa. Ya, pilihannya hanya satu. Mau hidup dipenuhi oleh keinginan daging atau hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau kita sudah memutuskan hidup dipenuhi dengan Roh Kudus, maka tinggalkan hidup dengan keinginan dagingmu, tinggalkan hidup dengan penuh dosamu, dan kita kembali ikut Allah yang dipimpin Roh Kudus. Saudara, di sini sebetulnya ada film, tapi filmnya kok kalau saya kurang suka karena begitu panjang. Yaitu kalau memang Anda pernah lihat itu film yang biola itu ya, biola yang nggak ada harganya di tempat pelelangan, harganya ditawar cukup murah, tapi ketika dia kembali bahkan dipakai main oleh anak gitu ya, untuk main biolanya untuk main-main, tapi ketika biola itu kembali ke penciptanya, hanya dengan sentuhan tangan penciptanya, biola itu kembali digesek dan bunyinya luar biasa, menghasilkan melodi yang sungguh luar biasa. Ya, kita sih bisa memberikan gambaran ini loh hidup kita. Kita mungkin sudah menjadi pecundang, kita menjadi loser ya, kita menjadi orang yang tidak berguna. Tetapi ketika kita mau kembali, kita dipenuhi dengan Roh Kudus, kembali kepada Allah kita, kepada pencipta kita, maka hidup kita akan menjadi hidup yang memiliki nilai, hidup yang maksimal seperti itu. Itu sebenarnya ada filmnya. Saya juga ada filmnya, cuman agak lama, itu sekitar 15 menit. Kalau saya sih kok lebih cenderung, karena ini adalah perubahan dari hidup lama Anda menjadi hidup baru Anda, pasti semua pembicara punya kisah yang cukup kuat ya bobotnya. Yang lama itu seperti ini, saya suka pukul istri saya, tapi setelah saya ikut Camp Jadi, apalagi saya dikuatkan dengan ikut MKS, kemudian saya sekarang boleh menjadi seperti ini, bahkan saya boleh berdiri di sini, untuk saya boleh memberikan kesaksian, saya boleh memberikan sharing iman. Ini lebih kuat, seperti itu. Sesinya sudah selesai, cukup singkat, padat, dan semoga boleh membantu Anda untuk nanti Anda boleh memberikan sharing kepada para peserta yang lain. Demikian, ada yang mau ditanyakan atau masih pada bingung, ya nanti boleh kita diskusi. Ada yang mau ditanyakan? Mau tanya. Ya. Lu tadi kan dijelaskan untuk hidup baru dan hidup lama dan hidup baru itu kita ngelihat dari tindakan yang akhirnya dari tindakan itu kan menghasilkan buah ya. Buahnya apa ya, betul ya?
Ya, Kalau banyak kebaikan berarti kan dari Roh Kudus, kalau kejahatan berarti kan dari roh jahat lahnya atau rohana ya. Itu tapi ada kalanya juga itu gini loh, kadang pas di jalan lah, setir lah kita ini soalnya tadi saya pribadi setir, dia ngobrol sama istri, bicara tentang salah satu peneguhan hati dia untuk mempersiapkan pekerjaannya. Dia masih banyak kekhawatiran, saya neguhin, tiba-tiba ada ibu-ibu yang di sebelah mobil itu jalannya udah sempit kan, kita di traffic light itu. Nah itu tiba-tiba kayak mepet dan kena bodi kita itu lah. Terus kok yang pertamanya Roh Kudus keluar, terus gara-gara ibunya itu nyerempet jadi roh jahatnya keluar. Nah, seperti itu apakah memang harus ada istilahnya untuk diperkuat lagi, atau kita kan juga tahu bahwa suatu ketidakpercayaan itu juga muncul bersama dengan hal yang percaya ya, atau mungkin pertanyaan saya kebalik itu gimana? Kira-kira gimana, Bro? Mohon ya. Kalau menurut saya itulah fungsinya, perlunya peran Roh Kudus dalam hidup kita. Tadi saya jelaskan, Roh Kudus itu adalah roh yang mengingatkan kita, ya. Roh Kudus itu roh yang menghibur kita. Kalau hidup kita, kalau hidup kita sudah dipenuhi Roh Kudus, tadi mungkin kalau belum dipenuhi Roh Kudus, tadi ketika bro itu nyerempet atau ibu itu mungkin bisa sampai dikatakan, wah dasar lu babi, lu anjing, lu apa lu ya. Tapi karena hidup kita sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, ada roh yang mengingatkan kita, sudahlah sabar aja, jangan dilanjutkan. Maka ada yang ngerem, supaya istri saya tadi. Ya, paling nggak ada istri atau ada dalam hati yang ngerem ya, supaya nggak kebetulan kita gitu ya. Nah, itu salah satu contoh hidup baru dalam Roh Kudus. Seperti itu. Mungkin kalau hidup kita belum baru, waktu itu mungkin akan berlanjut, bahkan lebih parah lagi. Kalau saya sih bersyukur karena ada Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, pemimpin kita, maka kok nggak sampai ribut, sampai sampai berkelanjutan gitu ya. Semuanya sudah boleh terselesaikan seperti itu, Bro. Penjelasan. Berarti banyak Roh Kudus pun juga bisa roh jahat itu kan bisa masuk juga ya, meskipun walaupun selalu karena dia pasti akan intervensi kita. Dia nggak akan seneng gitu loh kalau anaknya, orang ini kok ikut Yesus, ikut Tuhan, itu dia nggak akan seneng. Pasti akan ada intervensi dari roh jahat. Nah, oleh sebab itu kita nggak mungkin, hidup baru itu nggak mungkin mengandalkan kekuatan sendiri. Pasti akan kalah kok, pasti akan tumbang dengan roh jahat itu. Kita harus mengandalkan siapa? Kita harus mengandalkan intervensi Roh Kudus. Itulah yang dinamakan hidup baru dalam Roh. Thank you. Nah, itu bisa untuk kesaksian, Bro. Luar biasa. Ya, salah satu contoh teman kita sudah memberikan kesaksian. Ya, contoh sederhana tapi begitu begitu mengena ya, langsung tunjuk poin ini loh. Peran Roh Kudus itu mengingatkan kita. Peran Roh Kudus itu menolong kita. Itu. Dan itu berarti nggak harus dengan diri kita ya, mungkin saat kan saya dengan istri, Roh Kudus bisa bekerja melalui istri juga ya. Bisa. Roh Kudus bisa bekerja melalui siapa saja. Bekerja melalui siapa saja, tidak harus dalam diri kita sendiri. Bisa bekerja melalui istri yang mengingatkan, anak-anak yang mengingatkan, bisa siapa saja dipakai oleh Roh Kudus. Oke, terima kasih, Bro. Ya, terima kasih, Bro. Mau tanya, Bro Setiadi? Ya. Sis. Ini kalau hidup baru ya, namanya hidup baru dalam roh, apa kita bisa pakai ilustrasi itu hidup baru itu seperti kita dengan pasangan. Jadi dengan saat kita sendirian itu bagaimana, terus hidup baru itu saat kita dengan pasangan. Jadi saat kita hidup baru dengan roh, rasanya itu seperti kita nggak sendiri lagi, berarti ada penolong, ada teman lagi gitu, Bro. Bisa, Sis Eni. Jadi seperti kalau kita punya pasangan, berarti kan apalagi kalau istri itu fungsinya sebagai penolongnya. Iya. Nah, sama juga. Istri itu mengingatkan kita, mengingatkan suami. Kalau suaminya mungkin
ya jalannya minggu istrinya mengingatkan. Bisa juga seperti ilustrasinya. Seperti karena kan Roh Kudus juga roh penolong yang Tuhan sediakan bagi kita. Dan itu Roh Kudus itu seperti saya katakan ke Bu Windy bisa bekerja melalui siapa saja. Melalui istri kita juga bisa, yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi penolong dan Iya, kalau misalnya di sesi yang woman, yang girl atau yang men kan bisa sebagai mungkin teman pria atau teman sahabat gitu sebagai yang mengingatkan pada saat kita mempunyai satu hidup yang baru gitu ya, Bro ya. boleh. Asal jangan sampai nanti biasanya kalau teman itu kadang ada teman yang malah membuat kita rumus ke tempat yang tidak betul gitu ya Bu ya. Iya. Jadi ya itu yang harus kita batasin nantinya. Iya. Kalau Ya. untuk ilustrasi yang menggunakan alat gitu diperlukan apa enggak ya, Bro? Contohnya gimana? Air dan sirup misalnya. Saya belum pernah. Tapi kalau itu memang bisa arahnya mengenai ke sana nggak masalah sih. Coba nanti pada waktu didiskusikan dengan mentornya juga. Ya. Iya, kalau pas mentoring coba aja nanti. Kalau saya soalnya belum pernah menggunakan ilustrasi seperti itu. Bu Eni itu biasanya dipakai di sesi 4 nanti Bu Eni. Kalau itu di sesi 4. Kalau iya, Izin. Chris biasa di mana, Chris? Menambahkan saja, tadi yang ilustrasi yang Bu Eni sampaikan itu biasanya untuk ilustrasi pencurahan roh. Jadi hidup kita itu kalau tanpa kehadiran Roh Kudus, hidup kita itu tawar, hidup kita itu nggak ada rasa, nggak ada nggak ada dinamikanya lah, kesannya ya begitu saja. Tapi dengan kehadiran Roh Kudus itu hidup kita menjadi lebih ada rasanya. Jadi kalau sirupnya diaduk jadi satu homogen dengan air, itu membuat hidup kita menjadi lebih manis, lebih sukacita, lebih bahagia gitu. maksudnya Kalau untuk iming-iming gitu nggak bisa ya, Bro? Kan itu juga seperti mengiming-imingi untuk ke sesi 5. ya boleh juga, tetapi jangan sampai nanti ketika nanti membawakan sesi 5 justru nanti kehabisan ilustrasi ya. Kalau mau dipakai boleh, tapi ketika membawakan sesi 5 mungkin pembicara sesi 5 juga harus mendengarkan supaya tidak bertumpukan ilustrasinya. Oke. Nah ini yang TikTokan yang harus dengan pembicara berikut. Iya, Kemudian biasanya kalau untuk ada satu grup gitu kan, Bro. Jadi kalau kita nanti membawakan after camp ini pembicara 1, 2, 3, 4, 5 itu kan ada grupnya ya, sehingga kita bisa TikTokan di situ ya. Biasanya bikin grup sementara untuk kita TikTokan film apa, ilustrasinya apa, kesaksiannya apa. Nah, untuk film, salah satu contoh selain tadi Bro Setiadi sampaikan tentang biola, yang satu lagi tentang Story of an Eagle, cerita tentang Raja Wali. Mungkin teman-teman pernah lihat, jadi Raja Wali itu untuk pada usia tertentu, kurang lebih usia 40 tahun atau berapa, dia akan membuat bulu-bulu yang tebal itu dan paruhnya itu makin bengkok, itu kemudian dia akan mencabuti bulu-bulu. Setelah itu dia akan mematahkan paruhnya supaya tumbuh baru paruh yang bengkok itu. Cakarnya itu juga dia benar-benar patahkan semua supaya ketika nanti terjadi proses perubahan, bulu-bulu baru tumbuh, paruhnya tumbuh baru, kuku-kukunya kembali tumbuh, dia menjadi Raja Wali yang jauh lebih muda. Dan nanti ketika dia bisa memperbarui diri dengan cara yang sangat menyakitkan itu, dia bisa sampai usia 70 tahun. Artinya proses perubahan itu sangat menyakitkan. Kurang lebih dia juga harus berpuasa hampir 1 bulan namanya supaya bisa menumbuhkan semua bulu, paruh, dan kuku-kuku di jarinya. Nah itu juga membantu. Jadi menunjukkan sebuah proses perubahan hidup yang konsisten itu kadang perlu pengorbanan. Ya, ketika kita lulus dari camp, selesai dari camp, untuk berubah begitu saja tidak mudah. Membutuhkan kehadiran penolong, yaitu Roh Kudus yang mengingatkan segala sesuatu yang Tuhan ajarkan melalui camp, mengingatkan nilai-nilai, mengingatkan segala hal supaya
kita mengalami perubahan yang konsisten dan permanen. Nah, tujuan sesi ini ya memotivasi supaya seseorang itu mengalami perubahan yang konsisten dan permanen melalui kehadiran Roh Kudus dalam dirinya. Kurang lebih itu tambahan dari saya. Sebetulnya dengan memberikan kesaksian-kesaksian, karena kan ini kan berarti perubahan dari hidup yang lama jadi hidup yang sebetulnya cukup membuat para untuk kepingin kayak pembicaranya gitu. Saya kepingin punya hidup yang baru. Hidup saya yang lama itu kok seperti ini. Lah gimana caranya? Yaitu dengan Roh Kudus. Harusnya banyak kesaksian yang bisa dieksplor sesi ini. Adakah yang lain yang mau ditanyakan? Mau tanya, Bro. Tidak, Bu Emil. Berarti kesaksian-kesaksian itu boleh lebih dari satu ya, atau tidak cukup satu gitu. Walaupun sedikit-sedikit gitu bisa dimasukkan sebagai kesaksian hidup untuk menguatkan firman gitu ya, Bro. Bisa Bu Emil, tapi silakan harus diperhatikan maintain waktunya ya Bu Emil. Jadi jangan terlalu kebanyakan kesaksiannya, kemudian nanti malah isi dari sesinya kehabisan waktu seperti itu. Silakan Bu Emil, kalau hanya sedikit-sedikit mau dimasukkan nggak masalah. Ini loh, kita juga seperti ini. Terus kemudian sekarang karena sambut ini, saya menerima Roh Kudus, hidup saya berubah seperti ini. Silakan asal bisa memimpin waktunya. Ya. Kalau misalkan kesaksian itu suatu perubahan yang memang kita menghendaki, kan perubahan yang bagus, yang baik setelah kita mengikuti camp, itu diungkapkan tidak apa-apa ya, dalam arti tidak tidak ada kesan menyombongkan diri. Misalkan kalau dulu kan kita menjadi orang yang pelit ini misalkan ya Bro ya, sekarang setelah kita mengikuti camp, kita mendapatkan pencurahan Roh Kudus, kita itu kok menjadi orang yang peka gitu, terus sering berbelas kasih pada orang yang susah ini itu gitu. Itu nggak apa-apa itu disampaikan perubahan. Nggak masalah Bu Emil, tidak apa-apa. Apalagi kalau kemudian nanti berbelas kasihannya semua dibagi rezekinya, nggak masalah. Itu sebetulnya bagaimana cara kita menyampaikannya saja sih Bu. Oh ya. Ya, bagaimana cara kita menyampaikannya saja. Ya. Nggak ada masalah. Terus kalau untuk MKS ini apakah kita harus menyinggung dari sesi camp sebelumnya atau cukup sepintas-sepintas atau tidak apa-apa Bro? Sebaiknya disinggung sedikit-sedikit Bu Emil, dikaitkan dengan sesi-sesi campnya, kita mengingatkan kembali seperti tadi sesi muca dan 10 undangan kalau di Biskat, kalau di Waberkat mungkin cermin kemuliaan ya, seperti itu. Kemudian tadi ada hukum maksimal yang berputar-putar di Kanaan, kalau di Waberkat mungkin tinggal di luar Kanaan atau apa ya, saya nggak begitu paham. Kita cukup mengingatkan kembali supaya peserta bisa kemudian merenung kembali, oh ya ternyata saya pernah diajari seperti ini, oh ya ingat kembali waktu kita ikut camp itu kita diajari apa atau seperti itu. Tapi jangan terlalu banyak karena nanti waktunya akan habis, jadi kita ingatkan kembali saja, ingatkan disentil-sentil sedikit Bu Emil. Baik, terima kasih. Sama-sama. Baik, ada yang lain yang mau ditanyakan? Rustiadi, boleh bertanya Bro? Boleh, Bro Dobi, silahkan. Ya. Ini sesi berat menurut saya, karena kalau yang ditampilkan Bro Rustiadi tadi dari sekitar 12 slide, 10 slide isinya firman semua, ayat. Ini bagaimana dalam tanda kutip saya ini kalau membawa ayat kan ya agak berat ya. Paling dari beberapa sudut saya melihat seringkali peserta itu paling ngantuk di sesi ini karena banyak sekali ayat yang tampil per slide-nya. Ini bagaimana cara kita sebagai seorang pembicara nantinya ketika ada di depan itu bisa membawa firman dengan menarik. Jadi ngantuknya hilang,
ketertarikan untuk masuk ke PRK di sesi 5 juga kuat. Karena kalau saya melihat kuncinya itu malah salah satunya sesi 3 ini kalau kuat harusnya membawa ke 4 lebih enak, ke 5 pasti akan jadi baik. Tapi kadang-kadang sesi 3 ini kalau tidak terbawakan dengan baik malah jadi blunder buat saya kalau saya melihat karena banyaknya firman. Mohon tanggapan, Bro Setiadi. Kalau saya biasanya membawakan sesi 3, apalagi kadang-kadang dapatnya itu habis makan siang ya, jadi jam yang ngantuk, jam yang berat gitu ya. Mungkin joke lebih banyak, Bro, ya. Saya sering kasih ilustrasi joke banyak. Kemudian kesaksian juga kita lebih banyak cerita tentang hidup kita. Ini loh, saya itu dulu seperti ini. Mungkin orang lebih senang mendengarkan daripada dikasih ayat-ayat yang terlalu banyak. Ayatnya sebetulnya nggak banyak karena cuman kayak tadi itu yang Nikodemus ya, kemudian sama yang Saulus ke Paulus itu pun kalau memang nggak mau ditampilkan ayatnya juga nggak perlu, cuman ya perbedaan antara hidup lama dengan hidup baru seperti apa. Dan yang ketiga kan siapakah Roh Kudus itu aja sih ayatnya. Cuman memang tadi slide-nya memang saya potong, jadi yang saya tampilkan cuman yang poin-poinnya aja, yang ayat-ayatnya aja. Sebetulnya kalau slide saya yang untuk MKS ada beberapa yang lain gitu, yang untuk ada siapa tahu itu pria sejati, siapa tahu itu wanita berhikmat, itu agak lucu gitu. Jadi ya, yang membuat supaya nggak ngantuk seperti itu. Kalau kesaksiannya menarik, seharusnya sih cukup menarik, Bro Dobi. Makanya saya katakan tadi sesi ini kita bisa mengeksplor kesaksian kita. Mungkin ya semua pembicara pasti punya kesaksian hidup lamanya seperti apa, hidup barunya seperti apa dampak ikut camp, apa dampak ikut MKS, apa perbedaannya, itu mungkin bisa dieksplor. Baik, kata kuncinya kesaksian ya. Kalau melucu kan belum tentu setiap orang bisa melucu ya, Bro ya. Tapi kalau kesaksiannya menarik, mungkin orang juga akan mendengarkan dengan seksama lah ya. Itu. Nah, ini juga kesaksian menurut saya menarik. Bagaimana kita mengontrol emosi kalau kita berkesaksian agar tidak, kan ada kesaksian yang membawa kesedihan ya, Bro ya, jadi menangis, kan kadang-kadang malah mengganggu suara dan seterusnya. Walaupun itu memang tidak tahu itu menjadi sesuatu daya ungkit atau tidak ya, ketika seorang pembicara menangis dalam suatu sesi di MKS ini. Apakah itu menjadi daya tarik atau malah saya tahu bahwa itu dalam ya, sehingga orang yang membicarakan, yang mengisahkan itu, men-sharingkan itu pasti kisah yang luar biasa sehingga beliaunya bisa sampai menangis. Tapi apakah itu menjadi daya ungkit juga untuk peserta ketika pembicara sampai berlinang air mata karena sharing imannya? Kalau saya pribadi sih terkadang malah itu bisa memancing emosi kita ya, Bro Dobi ya. Jadi bisa memancing emosi kita sehingga kita bisa terbawa. Gitu. Asal kesaksiannya jangan dibuat-buat ya. Kalau dibuat-buat malah jadi pembicaraan orang ya. Tapi kalau memang kesaksiannya dari hati yang paling dalam, kemudian itu betul-betul terjadi dengan mungkin ya kita memberikan kesaksian, berarti kan kita mengingat kembali kan apa namanya duri-duri yang pernah menusuk-nusuk kita waktu hidup kita yang lama, dan itu ya secara tidak langsung pasti akan mempengaruhi emosi kita. Dan itu seharusnya kalau memang betul kita itu terjadi dengan diri kita, seharusnya sih juga bisa memancing emosi serta juga untuk mereka terbawa dan akhirnya mereka pun juga kepingin untuk berubah seperti yang kita sampaikan. Baik, terima kasih tanggapannya. Ya, Bro Dobi, terima kasih. Bro Set, tanya nih, mumpung masih kelingan. Ya, di dalam pada waktu mengambil ayat-ayat itu, apakah harus letter luck yang seperti disampaikan atau mempunyai yang lain-lain yang bisa tidak harus seperti yang dibawakan oleh Bro Set? Dalam artian ini loh ayat yang menarik dan tentunya tidak melenceng kan, tapi bukan sama gitu, bisa enggak?
Sebaiknya Banyak memakai ayat yang sudah ada di Sudah ada. ya yang sudah ada, yang sudah menjadi ya dalam tanda kutip patokan baku, karena itu yang sudah ditentukan oleh BOL, Pak Yohanes. Oh, Ya, ya. itu. Iya. Oke. Thank you. Ya, terima kasih. Menambahkan, mempertajam lagi bro, pertanyaan saya senada dengan pertanyaan bro yang sebelumnya. Ini pertanyaan teknis, harusnya saya tanyakan di sesi pertama kemarin, cuma ya mohon maaf, sesi pertama kemarin saya harus mendengarkan sambil angkat-angkat barang karena banjir, jadi nggak sempat nanyain. Latihan bikin joke juga ini bro. Oke, baik. Yang saya tanyakan, nanti kita sebagai pembicara itu kan harus membuat PPT. Entah dengan memodifikasi dengan PPT yang sudah diberikan pada kita di sesi TFT ini, atau kita membuat sendiri. Nah, batasannya itu seperti apa? Kalau saya amati ini kan ada pesan dan ada ayat. Seperti ini saya sedang buka PPT Brosep yang sesi pertama, ada pesan, 4 pesan segambar dengan Allah, kemudian unik tidak sama, pilihan pemenang, kemudian ada juga berharga, manusia itu berharga dan mulia, disertai dengan ayat-ayatnya. Nah, apakah kita memang harus pakai pesan-pesan itu dan ayat-ayat itu tidak boleh kita modifikasi, jadi supaya nanti jalannya pas gitu, senada semuanya begitu, atau kita boleh menambahkan ayat atau kita boleh mengurangi ayat? Nah, itu batasannya seperti apa? Terima kasih bro. Sebaiknya menggunakan ayat yang sudah kita share ya, karena itu ayat itu keputusan dari BOL Surabaya ya. Kemudian kalau PPT memang malah kita anjurkan untuk membuat sendiri. Karena apa? Karena ketika kita ngomong itu kan dengan panduan PPT. Kalau pakai PPT-nya orang lain, kadang apa yang menjadi acuan orang lain itu belum tentu bisa kita mengerti. Maka kita ketika menjelaskan itu kadang-kadang malah bingung. Jadi slide-nya keluar ini harusnya saya ngomong apa? Tapi kalau kita buat sendiri, nah itu adalah menjadi panduan kita ketika kita ngomong seperti itu. Tapi kalau ayat dan isinya sebaiknya sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh BOL seperti yang kita trainingkan saat ini. Seperti itu. Oke, terima kasih bro. Ya, Glenis. Bro, satu lagi saya lupa tadi mau tanya. Apakah setiap sesi itu ditutup dengan lagu atau tidak? Ya, Bu Emil, selalu ditutup dengan lagu. Seperti kalau camp, pasti ada closingnya. Kalau sesi ketiga ini biasanya lagunya apa ya? Saya sih paling senang lagunya Tuhan Selalu Menolongku. Saya paling senang pakai lagu itu. Iya, iya. Ya, saya sering pakai lagu itu. Tapi silakan kalau punya lagu sendiri yang mungkin berhubungan dengan penolong gitu ya. Karena kan kita sesi ketiga itu kita perlu penolong untuk mengintervensi kita supaya kita bisa berubah. Nah, saya sih seringnya pakai Tuhan Selalu Menolongku. Ya, baik. Terima kasih. Ya, kembali. Tadi ada pertanyaan di chat itu dari Bro Priyo. Ya. Thank you. Salah satu konsentrasi yang relevan dari tiga ini adalah perubahan bentuknya tetap jadi sama dari itu. Saya nggak begitu dong ya, ini apa ya? Oke, bisa tolong dibantu, Chris? Ya, oke. Dan saya coba ini ya. Dari pertanyaan Bro Priyo, mungkin kan begini, dalam proses kita mengikuti camp, proses perubahan itu memang masih berlangsung. Artinya belum secara drastis terjadi dalam hidup kita, dan mungkin
Kalau pasangan juga barusan ikut camp, kemungkinan juga proses perubahannya belum menjadi perubahan yang langsung terjadi seperti kita membalikan telapak tangan. Tapi yang penting di sini adalah penekanannya di after camp ini memotivasi peserta para alumni camp ini untuk mau berproses dalam proses perubahan, karena Roh Kudus yang memberikan pertolongan untuk kita. Jadi sekalipun pasangan kita juga belum mengalami perubahan yang permanen, baik yang pria maupun yang wanita, tapi yang penting ada komitmen pribadi yang membuat kita ini berani melangkah untuk berproses dan berubah, ya. Di dalam camp kan kita ada power statement, perubahan bukanlah suatu perubahan sampai terjadi perubahan. Artinya perubahan itu harus nyata dari diri kita secara pribadi. Kemudian ketika proses perubahan itu berlangsung, karunia Roh Kudus atau kehadiran Roh Kudus itu dibutuhkan supaya kita ini berani terus-menerus mempraktekkan nilai-nilai yang diingatkan oleh Roh Kudus. Kalau kita berani meninggalkan 5 dosa, kemudian berani komitmen sebagai seorang imam, sebagai seorang nabi, sebagai seorang raja, menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang pria yang bertanggung jawab atas dosanya sendiri, bertanggung jawab sebagai pemimpin, bertanggung jawab sebagai kuat di dalam keluarga, berubah untuk menjadi seorang pria yang punya karakter Kristus, maka itu juga harus mau berproses bersama dengan Roh Kudus yang hadir dalam hidup kita, kurang lebih seperti itu. Jadi ya kita harus terus-menerus memotivasi, memberikan sebuah penyadaran, kekuatan untuk berubah itu bukan kemampuan kita sebagai pribadi pria maupun wanita, tetapi kemampuan perubahan itu muncul karena kehadiran Roh Kudus. Ya umpamanya kalau tadi Bu Eni juga sampaikan, kehadiran pasangan itu juga dibutuhkan untuk proses perubahan. Tapi kehadiran pasangan kita itu kan sifatnya tidak selalu berada di sisi kita. Nah kalau kita lagi bekerja, menghadapi persoalan di tempat bekerja, kemudian pasangan kita mungkin ada di tempat lain. Nah Roh Kudus itu kan yang hadir dalam hati kita, dalam hidup kita. Dia yang mengingatkan segala sesuatu. Tadi yang seperti Bro Wemby juga sampaikan, lagi setir tiba-tiba ada orang nyelonong dan segala macam. Ya kalau pas pasangan kita di sebelah kita bisa mengingatkan, tapi kalau pas kita sendirian, nah Roh Kudus yang dalam hati kita yang akan mengingatkan supaya kita mengendalikan diri sendiri, karena salah satu buah rohnya adalah pengendalian diri. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih Bro Chris atas penjelasannya. Saya mau tanya untuk sesi 2 tadi, untuk closing lagunya apa ya biasanya? Komek mana ya? Komek? Ya di sini closing lagunya bukan dengan barang fana, Bu. Oh ya. Terima kasih. Mau tanya Bro, kalau closing lagu gitu tuh yang menentukan siapa Bro? Terus nih mau Bro Mike atau Bro Setiadi mungkin bisa bantu jawab. Yang menentukan pembicaranya Bro Wemby. Oh pembicara, oke. Lagu pembuka itu kalau pembicara ada saran atau permintaan juga boleh Bro, tapi secara umum kami nggak pernah minta, biasanya cuma di lagu penutup karena sesuai dengan sesi gitu. Tapi lagu pembuka kami juga ngasih ancang-ancang, maksudnya sesinya berikutnya ini loh ya, kira-kira ya cari lagu-lagu yang sesuai dengan ini gitu. Karena biasanya lagu itu kan jadwalnya kan mepet Bro. Jadi
penutup sesi 2, sesi 1 karena nyambung dengan sesi 2 bisa jadi jadi pembukanya lagu kedua, sesi kedua, Bro. Terus Ya betul. terus istirahat. Terus pembukaan sesi ketiga terserah, tapi ya menyesuaikan dengan tema sesi 3. Penutupnya menjadi penutup sesi keempat, misalnya gitu, Bro. Penutupnya menjadi pembuka sesi keempat, gitu. Oke. Berarti untuk closing lagu itu berkaitan dengan sesi berikutnya ya. Tanpa pegang 2 berarti kan juga bisa berkaitan dengan untuk ke sesi 3 ya. Oh, tidak wajib, Bro. Pokoknya sesi lagu penutup harus sesuai dengan sesinya tersebut dulu. Oh, makanya sesi berikutnya atau tidak ya belum tentu, tapi artinya yang penting adalah penutup sesi lagu penutup sesi itu adalah ya untuk harus sesuai dengan sesi yang sedang dibicarakan. Oke, thank you, Bro. Ya, terima kasih. Mohon izin bertanya, Bro Setiadi. Ya, silakan. Saya lupa yang kemarin yang sesi 1, Bro. Lagu pembukaannya apa, lalu lagu penutup apa untuk yang sesi 1? Kalau lagu pembukaannya biasanya sih saya serahkan ke worship leader-nya. Tapi kalau lagu penutupnya saya pakai Engkau Bapa yang mengasihiku. Engkau Bapa yang mengasihiku. Seperti itu. Jadi pembukaannya terserah WL-nya. Pembukaannya terserah WL-nya sih. Biasanya saya nggak pernah minta. Baik. Nah, sesi 1 itu kan berkaitan dengan cita kasih Allah, maka lagu-lagu tentang kasih. Baik, ya. Terima kasih, Bro. Ya, nggak ada pertanyaan lagi ya. Kalau udah cukup, saya kembalikan ke Sis Joyce. Oke. Thank you. Udah, teman-teman udah nggak ada yang pertanyaan lagi ya nih ya. Semoga sesi 2 dan 3-nya lebih jelas ya. Jangan tambah mumet. Tambah semakin jelas ya. Kita udah sampai pertengahan dari MKS-nya itu ya, sampai sesi 3 soalnya. Itu tambahan aja, Joyce. Filmnya apakah perlu nggak ya yang film mengenai Biola dan yang tadi Kok Kris ngomong yang mengenai Eagle itu apakah perlu atau sudah ada yang punya atau perlu untuk di share lagi atau gimana? Mungkin kalau ada, nggak apa-apa, Bro, di share aja, atau kalau mungkin punya linknya YouTube-nya juga boleh. Kita bagikan ke link aja. Kalau yang Eagle saya punya. Oke. Nanti bisa dibagi grup ya, Bro. Oh, sudah saya bagi ke grupnya Proker tapi nanti biar itu yang kirim ke MKS ya, MKS juga belum. Ke MKS ya. Bro itu aja supaya ini. Oke, makasih. Saya punya filmnya yang itu kayak Chris yang apa yang Biola Chris. Oh, kalau Chris punya, oke. Nanti bisa di-share. Kaset itu masih ada pertanyaan satu di chat. Ini saya nggak tahu isinya yang ini Kokris mungkin lebih tahu ini yang apa namanya Kompendium Katekismus Gereja Katolik bab 3 ini. Kokris mungkin bisa lebih menjelaskan, Kokris. Gini, jadi untuk MKS ini karena ini materi after camp. Kokris mute suaranya. Oke, sorry. Materi yang sudah dibagikan kepada teman-teman semua itu sudah teman-teman penyusun materi ini sudah benar-benar susun sesederhana mungkin dan bisa disampaikan dengan sesuatu yang lebih aplikatif. Jadi teman-teman nggak perlu terlalu kesulitan mencari di Kompendium ataupun di KGK ataupun yang lain tentang pengajaran-pengajaran di Gereja Katolik secara lebih mendalam. Nanti justru
membuat ketika kita membawakan ini jadi terlalu banyak teks yang kita harus sampaikan, dan akhirnya nanti peserta boring ketika menyampaikan. Jadi teks yang sudah ada di slide yang sudah dibagikan oleh Bro Setiadi mulai sesi 1, 2, dan 3 ini sudah dibuat sesederhana mungkin, dan teman-teman yang sebagai pewarta awam itu bisa menyampaikan dengan cara yang aplikatif dan tidak menimbulkan polemik dalam penyampaiannya. Jadi termasuk seluruh ayat-ayat yang sudah tadi disampaikan oleh Bro Setiadi itu sudah disusun sedemikian rupa bahwa ayat-ayat itu bisa disampaikan dengan cara yang membuat peserta langsung mengerti aplikasinya tanpa mereka harus mencari lagi atau mencari pendukung-pendukung dari pengajaran yang lain dari gereja Katolik. Nanti justru membuat materi MKS ini jadi blunder nanti kalau Anda tidak menguasai tentang KGK, tentang kompendium dan lain-lain. Anda berusaha menjelaskan dan mencantumkan, nanti justru menjadi ya itu tadi, jadi blunder ketika menyampaikan. Jadi materi yang sudah dibagikan kepada teman-teman ini sudah yang paling sederhana sebagai pewarta awam untuk kita ketika kita menjelaskan, ya gitu saja. Kalau memang ingin mempelajari tentang pengajaran-pengajaran di gereja Katolik, boleh, kita tetap harus explore. Jadi sebaiknya ketika menyampaikan ayat pun teman-teman jangan seperti menghafal supaya tidak membosankan. Jadi teman-teman benar-benar ayat-ayat yang tadi sudah dibagi oleh Bro Mike dan Bro Setiadi itu kita juga harus baca perikopnya. Baca perikopnya jelas, dan kenapa kutipan ayat itu dipakai. Kita berusaha explore, dan ketika kita membagikan benar-benar kita juga di situ seperti mengkontemplasikan apa yang kita sampaikan dengan cara yang sederhana. Ya, nggak perlu terlalu detail, tapi aplikasinya jelas diterima oleh para peserta. Supaya menarik bagaimana? Ya tentunya dengan contoh-contoh yang teman-teman juga alami, bagaimana mengaplikasikan dalam hidup nilai-nilai KAM ini, kemudian sharing pengalaman, kesaksian teman-teman, itu memberikan kekuatan di dalam memberikan materi. Maka hari-hari ini teman-teman ini kan sudah sampai sesi ketiga, teman-teman mulai eksplor lagi pengalaman kesaksian teman-teman ya tentang sesi 1, 2, dan 3. Mana yang paling kuat itu yang nanti teman-teman pilih untuk materi tersebut sebagai pewarta di salah satu materi. Jadi jangan Anda merasa, wah kesaksian saya kok ada di 5-5-nya, terus saya mau pilih 5-5-nya, nggak usah. Pilih satu aja yang kesaksian Anda paling kuat. Kesaksian Anda paling kuat di mana? Ya. Jadi di situ nanti akan ada powerfulnya kalau Anda bicara dengan pengalaman pribadi yang memang Anda alami sendiri. Ya. Bagaimana supaya kita tidak terhanyut dengan kesaksian kita? Ya tetap dengan pengendalian diri. Jadi supaya ketika menyampaikan sesuatu yang sedih, kita bisa menyampaikan dengan nada yang sedih, tapi emosional kita jangan terlarut keluar. Nanti kalau kita terlalu keluar, Anda nangis-nangis sendiri, pesertanya hilang semua. Nah ini yang harus hati-hati. Ya, jadi ketika mengeluarkan kesaksian dengan emosi yang menyertai, teman-teman juga harus punya pengendalian diri. Supaya jangan ketika menyampaikan, Anda terlalu lama menangis, nanti pesertanya yang kebingungan, ini kenapa ya pewartanya kok nangis sendirian. Nah ini harus Anda jelas untuk ini. Mana yang harus Anda membutuhkan keterlibatan emosional penuh, mana yang Anda harus tarik lagi kesaksian Anda untuk memberikan materi. Jadi tarik ulurnya jelas. Oke, ada Bro Haris yang tanya tentang biola. Ya, kalau video biola ini memang terlalu lama, jadi sebaiknya
Memang yang paling mudah sebetulnya yang story of eagle itu lebih bagus karena menunjukkan sebuah perjuangan seseorang itu Raja Wali aja kalau mau berubah butuh perjuangan. Iya, betul. Nah, kalau biola memang agak lama sekali. Nah, itu memang ya kalau kita ndak pandai-pandai menguasai waktu, pesertanya juga ini boring juga. Kemudian bagaimana kita bisa explore supaya dari kisah biola itu punya greget untuk seseorang berubah. Iya, makasih Bro Chris. Ya, makasih Bu Haris. Kalau untuk Japri silakan, kalau mau di grup boleh kalau tanya. Teman-teman izin merangkum sekali lagi ya. Saya share sebentar ya. Jadi kita sudah sampai 3 sesi. Sesi pertama tadi cinta kasih Allah, menunjukkan betapa Allah itu sangat mengasihi kita manusia. Ya, yang pertama. Ini kan sudah kita dapat di sesi camp, biasanya di sesi-sesi awal. Sekali lagi diingatkan dulu bahwa Tuhan mencintai kita. Lalu yang kedua, setelah dicintai apa? Ternyata toh manusia masih berbuat dosa, gitu ya. Sehingga demi menyelamatkan manusia, maka Bapa mengutus Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kita. Ya. Yang ketiga, setelah diselamatkan, lalu harus apa? Tadi ya saya cerita Romo itu terus ndur ngopo ngapain gitu. Maka kita harus hidup baru di dalam Roh Kudus untuk menjaga hidup kita supaya bisa punya perubahan yang permanen, gitu. Sementara sampai di sini dulu rekapannya, rangkumannya nanti kita lanjut di sesi berikutnya. Thank you teman-teman Joyce. Makasih Pak Mike. Baik, kalau semuanya sudah tidak ada pertanyaan lagi, nanti mungkin bisa ditutup. Boleh bertanya? Oh iya, boleh Ya, silakan. kalau video Care and Joy dari Nike Foundation yang anak India yang nemu duit, kemudian dia berpikir beli es krim, lalu beli bola, mainan dan segala macam, tapi pada tindak lanjut akhirnya ketika ada seorang anak memecahkan gelas, lalu dia berpikir merubah semua keinginannya jadi membelikan gelas untuk si nenek tersebut. Itu kan masuk ke perubahan, bukanlah perubahan sampai perubahan terjadi. Itu dimasukkan ke sesi 3 bisa ya? Saya belum pernah lihat filmnya sih. Cuman kalau itu beda ya, karena penekanan di sesi 3 itu kan lebih ke proses perubahannya, proses perubahan yang terjadi. Jadi perubahan kita ini kan kalau di Priskap di sesi 7, bagaimana kita diajak untuk berubah dengan 5 sistem perubahan. Nah, proses perubahan itu membutuhkan sebuah langkah-langkah yang harus dilakukan. Nah, kalau tadi anak ini seketika berubah karena melihat sikon salah seorang nenek yang membutuhkan pertolongan, itu memang sifatnya hanya dalam waktu yang singkat. Nah, yang dibutuhkan di sini video itu adalah video yang mendukung bahwa orang berubah itu butuh suatu proses. Orang berubah itu butuh suatu pengorbanan. Nah, maka kayak biola itu bisa kena di 2 hal. Di sesi 2 juga kena, sesi 3 juga bisa kena. Kalau untuk Story of an Eagle itu lebih ke hidup baru. Proses perubahan itu lebih tajam memang. Monggo, tapi kalau teman-teman misalkan kesaksian Anda lebih kuat daripada semua klip tersebut, silakan, Anda isi kesaksian saja cukup. Jadi sebenarnya video itu hanya bentuk penguatan dari penyampaian materi kita, mendukung materi kita supaya kekuatannya itu ada, semakin muncul. Itu aja tanggapan saya. Baik, Tambahan Bro Chris, tambahan sedikit pertanyaan. Kalau videonya itu membuat keramik
itu masuk nggak ya? Karena keramik itu kan dari tanah liat yang harus ditumbuk-tumbuk, kemudian dipanaskan, dibakar, itu baru jadi suatu hiasan keramik yang indah. Itu masuk ke seksi 3 nggak ya? Bisa. Nah, tapi Bu Emil, ya bisa Bu. Tapi gini, ketika video keramik itu, biasanya kan video ini kan narasinya tidak terlalu terlihat. Nah, ini pembicara harus bisa menarasikan supaya peserta itu mengerti tujuan kenapa video itu diputar. Ya, jadi ketika Ibu nanti mau pakai video tersebut tentang keramik, biasanya narasinya kan narasi bisu. Kalau keramik ini dia hanya kelihatan diputar, dihancurkan, ditumbuk, kemudian diputar lagi sampai halus, dibentuk, dibakar. Nah, ini pembicara harus pandai-pandai menarasikan supaya video itu terasa hidup ketika peserta itu menyaksikan. Jangan cuma sekedar diputar, dibiarkan begitu. Nanti peserta ada yang gampang bisa mengerti, ada yang tidak mudah bisa mengerti. Nah, ini yang harus benar-benar bisa menarasikan klip tersebut. Itu masukan saya. Ya, diisi dengan suara bisa. Jadi sambil dinarasikan ini cerita tentang apa, keramik yang dibentuk menjadi apa, dia harus dihancurkan, dibentuk. Nah, kita hidup baru itu kan juga tidak mulus semuanya, prakteknya nggak gampang. Nah, ya prosesnya seperti itu, ditumbuk, dihancurkan, diputar, dan kemudian harus dibakar kembali. Nah, ini tujuannya supaya menarasikan ini nyambung dengan materi kita, bahwa untuk hidup baru itu juga harus ditempa, harus menghadapi kesulitan, persoalan, tapi terus sesuai tujuan hidup kita harus capai, jangkau, walaupun kita juga harus menghadapi, ya dalam tanda kutip ya, dibakar, seperti keramik itu tadi. Bro Dobi silahkan, harus mencet tulisan. Saya nanti mau share beberapa film, kira-kira film-film potongan-potongan pendek ini masuknya ke sesi berapa, bisa konsul ke siapa ya di 3 pembicara ini? Teman-teman, baik, teman-teman, kami mohon kerendahan hatinya, ini karena teman-teman kan masih belajar, jadi tadi Chris mengingatkan, materi MKS ini kan sudah disusun dengan serius gitu ya. Jadi minta tolong poin-poinnya dan firman-firman yang sudah dipilih ini jangan dirubah-rubah dulu teman-teman. Termasuk tadi ya kalau saran saya termasuk untuk lagunya pun bisa ngikut dulu gitu ya. Videonya juga ngikut dulu ya. Nah, perkara nanti dalam perkembangan teman-teman menemukan video yang lebih baik dan lain sebagainya, mau dikonsultasikan silahkan Bro Dobi. Nanti kalau sekedar share dulu nggak apa-apa Bro Dobi, nanti kita sama-sama bisa melihat. Tapi sementara saran kami sekali lagi dengan penuh kerendahan hati, tolong ngikut dulu aja materi yang hal-hal yang sudah dipakemkan ini, supaya malah nggak membuat Anda nggak bingung gitu. Nanti kalau memang sudah bisa, Anda sudah pengalaman, mau ada kok ternyata ini kok ayat ini lebih mendukung, film ini lebih mendukung, silahkan gitu. Itu tambahan dari saya teman-teman, terima kasih. Ya teman-teman, jadi kita harus menekankan bahwa MKS itu berbeda dengan SHDR ya. MKS itu SHDR dalam tanda kutip yang disederhanakan. Karena apa? Karena peserta MKS itu adalah dalam tanda kutip, saya bukannya merendahkan atau apa, itu pertobatan baru ya, beda dengan peserta SHDR yang sudah ya aktif di WD lah, aktif di komunitas ini, komunitas itu. Kalau MKS itu kadang-kadang kita kasih ayat banyak-banyak itu malah pada kucing ya, belum tentu dia malah menyimak, malah ngantuk. Maka tadi sudah dikatakan Bro Chris,
ayatnya sudah dibuat sesederhana mungkin satu sesi hanya 2-3 perikop gitu ya, dan nggak perlu kemudian kita menggali sampai yang dalam semakin dalam sampai memakai yang lain-lainnya, tapi malah nantinya pesertanya jadi tidak malah boring dan kemudian nilai-nilainya jadi malah hilang. Jadi memang beda, MKS itu beda dengan SDF. Lagi MKS beda dengan titik awal karena memang dari audiens dan peruntukannya sudah yang silakan Joyce. Ya baik, sudah nggak ada pertanyaan lagi ya Bro Aziz? Ya oke. Baik, selanjutnya bisa ditutup dengan doa oleh Bro Chris. Terima kasih. Terima kasih, Sis Joyce, Bro Steve, Bro Michael, Romo, dan teman-teman semua yang hadir malam hari ini. Jadi untuk malam hari ini kita sudah melalui sampai sesi 3 dan semoga teman-teman sudah mulai menuliskan kesaksian-kesaksian pribadi Anda di catatan Anda secara khusus supaya ketika nanti memilih sesi teman-teman tidak lagi kesulitan. Nah, baik, untuk pertemuan malam hari ini sebelum kita tutup dengan doa, mungkin ada yang tanya lagi. Kalau nggak ada, saya tutup doa langsung dan setelah itu foto. Ya, Bu Eni ya, minta tolong yang lebih cekatan, soalnya kalau pakai laptop saya sudah gradul nanti. Boleh. Ya, baik, kita tutup doa dulu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini kami boleh memasuki hari yang kedua untuk training MKS ini. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah Kau pilih secara khusus untuk menjadi pewarta, membicara di dalam after camp MKS ini. Berkati kami dengan hikmat Roh Kudus-Mu, dengan kasih karunia-Mu, agar hari-hari ini kami boleh semakin menyadari akan kehadiran Roh Kudus-Mu, dan hari-hari ini Kau persiapkan kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang membawa sukacita, membawa kabar gembira bagi setiap alumni camp yang hadir pada pertemuan-pertemuan mendatang. Berkati kami dengan segala hikmat Roh Kudus-Mu, agar semua yang kami persiapkan ini membawa kemuliaan bagi nama-Mu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yuk kita buka kameranya, on cam semua. Cheers. Monggo semuanya ditunggu. Masih Ya, ada beberapa. halaman 1. Ya, ini ada 2 halaman di layar saya. Siap ya? Baik. Untuk gaya yang pertama gini ya. Kita mengepal ya. All for Jesus. Yes. Ya, tahan ya. 1, 2, 3. Ya, ganti layar, tetap tahan gayanya. 1, 2, 3. Kembali ke layar pertama, kita gaya kedua. Sarange. Ya, hitungan ketiga ya. Siap, 1, 2, 3. Tahan gayanya untuk lembaran kedua. 1, 2, 3. Selesai teman-teman, terima kasih. Terima kasih Bu Eni, Sis Joyce. Sama-sama. Baik, Bro Steve. Terima kasih. Terima kasih bro. Terima kasih sis. Terima kasih semuanya. Tuhan berkati. Ya. Malam teman-teman.